penerimaan atau rekrutmen anggota Polri itu merupakan investasi jangka panjang, minimal 30 tahun lah. Edukasi saya kepada Polri ya, siapkan orang-orang yang memang memiliki moralitas atau mental yang baik untuk merekrut orang yang baik pula. Gak usah bermain lah. Dan terapkan punishment kepada mereka yang bermain, karena ini menurunkan citra Polri. Pada saat masyarakat menyuap itu sudah pidana. Jadi pidana, jangan lagi bermain-main seperti itu. Kalau kalian mau menjadi anggota Polri, tujuannya mencari uang, bukan di sini, tapi jadilah pengusaha. Halo Sobat Kompolnas, kembali bersama saya Flamanda Tampumuri di podcast Kompolnas Channel. Dan saat ini sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat menginspirasi kita semua, terutama bagi perempuan. Beliau saat ini adalah satu-satunya anggota Kompolnas perempuan periode 2024-2028. Langsung saja mari kita sapa Ibu Ida Utari Purnamasasi, SAP MA. Halo Ibu. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Ya. Mungkin bisa menyapa Sobat Kompolnas Bu? Baik Sobat Kompolnas, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu bersemangat. Terima kasih Bu. Dan langsung saja saat ini kita akan mengulik sedikit terkait dengan seleksi penerimaan Polri 2025 yang menerapkan prinsip BETA, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Ya, saat ini kita tahu ya Bu, seleksi penerimaan Polri ini sudah dibuka dan setiap tahunnya seleksi ini mendapat atensi khusus dari Kompolnas. Dan begitupun tahun ini Kompolnas memberikan atensi pada seleksi penerimaan Polri ini. Nah, menurut pendapat Ibu, mengapa seleksi penerimaan Polri ini perlu diberikan atensi, dan sebagai wujud dari atensi tersebut, apa saja yang sudah dilakukan oleh Kompolnas Bu? Ya. Terima kasih. Jadi begini, penerimaan atau rekrutmen anggota Polri itu merupakan investasi jangka panjang, minimal 30 tahun lah. Jadi orang itu masuk menjadi anggota Polri. Oleh karena itu, karena ini investasi, maka diharapkan rekrutmen ini mendapatkan orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik. Orang yang terbaik bagaimana yang diinginkan, yaitu orang-orang yang bisa mengawaki Polri ini sesuai dengan tugas pokoknya yang sangat luar biasa besar, sekaligus memiliki tanggung jawab yang besar, dan sekaligus menjadi manusia-manusia humanis. Nah, untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik inilah perlu rekrutmen yang benar dan baik. Betul. Tadi Ibu bilang ini investasi jangka panjang. Betul. Ya, karena pada saat kita merekrut, kemudian kita mendapatkan seseorang yang terbaik, dia akan berada di kepolisian ini 30 tahun. Maka dia akan mewarnai 30 tahun Polri ke depan itu bagaimana. Jadi penerus nanti ya Bu, jadi ya, betul. Tahun ini ada 7.000 orang. Bagaimana 7.000 orang ini mewarnai anggota Polri 30 tahun ke depan. Kalau kita mendapatkan orang-orang yang tidak baik, maka 7.000 orang ini akan menjadi ulatnya Polri nantinya ke depan. Jadi memang ini agak ini juga ya Bu, seleksi ini benar-benar harus sesuai dengan tujuan, harus mendapatkan SDM terbaik tersebut. Betul. Ya. Dan sekarang kan lagi rekrutmennya kan bersamaan, ada untuk Akpol, kemudian ada Bintara dan Tamtama. Tugas berat ya Bu ya, ya. bagi Polri saat ini. Betul. Ya, terkait dengan seleksi ini, kalau kita melihat di berbagai media sosial, kita melihat banyak masyarakat yang antusias mendaftar, bertanya terkait dengan syarat, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang terlihat memiliki stigma negatif Bu terhadap Polri, terutama pada seleksi penerimaan Polri ini. Nah, sebagai pengawas eksternal Polri, bagaimana Kompolnas memastikan bahwa proses seleksi penerimaan ini berjalan sesuai dengan prinsip yang diterapkan dan sesuai dengan sudah on the track Bu? Ya, jadi gini, pengawas Kompolnas ini sebagai pengawas Polri dari eksternal tentunya ingin menjadikan Polri ini lebih baik secara terus-menerus. Kami sebagai mengawasi, dimulai dari rekrutmen ini. Jadi masyarakat harus tahu juga
Mengapa dia harus mendaftarkan diri sebagai anggota Polri? Perlu diingat ya bahwa menjadi anggota Polri itu tidak dipungut biaya 1% pun, 1 sen pun. Paling dia harus menyiapkan untuk beli meterai dan untuk transportnya dia dari rumah ke tempatnya kantor polisi. Lainnya semuanya gratis. Jadi tidak benar kalau kemudian ada yang harus jual sawah untuk beli untuk menjadi anggota Polri. Enggak. Kami memastikan itu tidak dengan cara apa? Kami akan terjun langsung mengawasi setiap tahapan dari rekrutmen ini. Dan kami sudah sampaikan kepada para komisioner, nanti komisioner akan turun ke lapangan, bahwa kami akan memastikan bahwa rekrutmen ini sesuai dengan on the track tadi. Dan masyarakat juga begitu. Jangan lagi bermain-main bahwa berusaha mendekati panitia, kemudian bisik-bisik tetangga. Udahlah, siapkan dirimu, siapkan kesehatanmu, siapkan fisikmu, siapkan mentalmu, dan siapkan juga akademikmu. Kalau kalian mempunyai bom seperti itu yang kuat untuk ikut seleksi, insya Allah kalau rezekimu itu lulus. Udah yakin aja. Belajar ya Bu ya. Nah, siapkan semua semua harus disiapkan. Jadi proses ini berarti objektif ya Bu, nggak ada pengaruh orang dalam seperti yang Betul, ramai. tidak ada orang dalam yang bisa mengangkat kecuali dirimu sendiri. Ingat ya, seluruh dirimu sendiri. Mungkin Ibu sebagai yang sebelumnya berpengalaman di bagian SDM Polri, jadi sebagai informasi Sobat Kompolnas, beliau juga merupakan pensiunan Polri yang sebelumnya bertugas di bagian SDM Polri dan terakhir sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah. Nah, mungkin sebagai pensiunan Polri Bu yang sekarang bertugas sebagai anggota Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri, mungkin Ibu ada saran-saran masukan bagi Polri bagaimana sih agar masyarakat ini teredukasi dan dapat diyakinkan bahwa penerimaan Polri terbuka ini seperti tadi yang Ibu katakan objektif, tidak dipungut biaya alias gratis, dan yang mendekati panitia atau oknum-oknum tidak akan berhasil begitu. Ya, saya apresiasi juga dengan Polri. Polri sudah semakin memperbaharui konsep rekrutmennya. Terbukti apa? Sudah disiapkan IT untuk CAT, kemudian untuk psikologinya, kemudian satu lagi tes jasmani pun sudah dimonitor semuanya. Nah, ini satu inovasi yang baik dari Polri. Tinggal bagaimana orang-orang yang mengawaki ini memiliki mental yang baik. Nah, itu. Jadi termasuk jangan lelah. Pengawas internal itu terlibat di dalamnya. Karena ini investasi yang harus dibangun 30 tahun ke depan. Nah, termasuk inovasi yang dibangun Polri adalah sudah sangat melibatkan pengawas eksternal selain Kompolnas, juga ada pengawas eksternal yang disiapkan. Jadi saya tahu persis bagaimana pada saat jadi Wakapolda pun kami sebagai wakil ketua tim juga mengawasi ini karena saya terjun langsung pada saat itu. Edukasi saya kepada Polri ya, siapkan orang-orang yang memang memiliki moralitas atau mental yang baik untuk merekrut orang yang baik pula. Gak usah bermain lah. Dan terapkan punishment kepada mereka yang bermain karena ini menurunkan citra Polri. Sudah itu yang saya harapkan untuk Polri ke depannya. Kira-kira waktu saat menjabat di Polri Bu dan saat ini apakah ada perbedaan Bu dengan penerimaan yang dulu sama sekarang? Inovasi yang dibangun sangat bagus. Jadi teknologi sekarang kan IT minded ya, tapi jangan sampai kena hack aja. Nah, itu mereka sudah menjalankan ini dan sudah dibangun dengan rigid. Siapa yang tidak boleh masuk di ruangan, siapa yang boleh, semuanya terdaftar. Dan rasa-rasa itu harus dibangun betul oleh Polri dan ditempatkan orang-orang yang benar. Berarti anggota-anggota yang mengawaki juga perlu dilatih juga ya Bu ya? Betul. Nggak Ya. boleh asal-asal ininya Bu. Ya, setiap anggota SDM harus memiliki kapasitas itu. Dan jangan lupa masyarakat harus paham juga pada saat masyarakat menyuap itu sudah pidana.
Ya, dipidana, jangan lagi bermain-main seperti itu. Ya, jadi Ya. tidak hanya oknum polri yang dapat, masyarakat Masyarakat juga Ya, kena. jadi Gitu. sangat dihindari ya, jangan sampai terjadi ya Bu. Ya. Oke. Nah Bu, ini kan peserta yang nantinya lulus akan berproses, akan mengikuti seleksi pendidikan, Ya. dan tentunya akan meneruskan perjuangan para senior yang saat ini sedang bertugas. Boleh dong Bu pesan-pesan untuk para junior nanti yang akan menjadi penerus sehingga mereka dapat semangat mengikuti seleksi dan pendidikan dan nantinya dapat bertugas secara profesional. Ya. Yang pertama, kembali pada diri masing-masing, tanya pada dirinya masing-masing, mengapa saya ingin menjadi anggota Polri? Kalau kalian mau menjadi anggota Polri, cari duit, itu sudah salah. Karena apa? Pada saat rekrutmen sudah diberikan data atau informasi bahwa ini loh gajimu tuh segini nih, menjadi anggota Polri itu kamu segini gajinya ini. Dan kalian harus berpikir, ini loh tugas pokok Polri seperti ini. Kalau kalian mau menjadi anggota Polri, tujuannya mencari uang, bukan di sini, tapi jadilah pengusaha. Karena di pengusaha itu nyari duit. Nah, itu. Jadi tanya pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah selalu kembangkan kemampuan dan jaga idealisme. Karena idealisme yang kamu jaga, kamu akan menjadi manusia yang selalu berkembang dan akan menjadi kebanggaan dirimu, orang tuamu, dan kebanggaan masyarakat. Jangan lupa itu. Oke, nah Sobat Kompolnas, demikian pesan-pesan dari Ibu Ida, dan pesan Bu Ida tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sesi kali ini. Jangan lupa Sobat Kompolnas untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar terus update info-info terbaru dan update podcast selanjutnya. Saya Plamanda Tampunguri dan narasumber kita pada sesi hari ini ada Ibu Tari Purnamasari SAPMA. Mohon undur diri dan sampai jumpa.